Nah, setelah kita membahas dari adab membaca Al-Quran, kita akan masuk ke ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Sedikit kita ketahui apa itu ulumul Quran ya. Ulum itu jamaknya dari kata ilmun ya. Jadi ulumun ya. Jadi ulumul Quran yaitu ilmu-ilmu tentang Al-Quran gitu ya. Ilmun itu maknanya adalah fahmu wal idrok, pemahaman dan pengetahuan. Jadi kalau orang yang berilmu itu punya pemahaman, punya pengetahuan, ya orang yang berilmu. Adapun ulumul Quran, nah itu adalah ilmu yang mencakup berbagai kajian yang berkaitan dengan kajian-kajian Al-Quran. Contoh, Makiyah, Madaniyah, Muhkamat, Mutasyabihat, Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini yang akan kita utarakan, yakni adalah diantaranya Makiyah dan Madaniyah. Ya. Nah ini sebenarnya sudah dikaji ya beberapa bulan yang lalu, cuman karena tidak lengkap, jadi ada beberapa yang harus disampaikan, dan juga ada yang memang harus ada bagian tersendiri nantinya ya pertemuannya. Nah untuk Makiyah Madaniyah sudah sebenarnya mah. Makiyah diturunkan sebelum hijrah ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah sudah hijrahnya Nabi ya ke Madinah. Nah ada di dalam surat Makiyah ada beberapa ayat yang Madaniyah gitu ya gitu. Jadi suratnya itu kalau kita lihat misalnya surat Makiyah, surat ini ya Makiyah, tapi ada yang beberapanya juga ayatnya juga Madaniyah gitu. Jadi tidak semuanya Makiyah ya gitu. Tidak semuanya ayat-ayatnya itu turun sebelum hijrah gitu ya gitu. Tapi ada juga yang Madaniyahnya gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Ada yang misalnya suratnya Madaniyah gitu ya, tapi ada yang Makiyahnya sebagian gitu ya gitu. Nah, kita coba ingat-ingat dulu. Surat Makiyah berjumlah 81 surat. Sedangkan Madaniyah 20 surat. Jadi paling banyak itu yang sebelum hijrah ya. Terus surat Madaniyah mah ada paling surat apa ya? Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah, Ali Imran gitu ya. Ya, yang panjang-panjang gitu ya. Dan yang panjang-panjang juga kan nggak terlalu banyak ya. Dan coba kita lihat, kita hafal Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176, terus Al-Maidah 120 kalau nggak salah ya. Ya, 120 ayat. Terus apa ya, apalagi saya Al-A'raf 206 ya, Al-A'raf 206 ayat. At-Taubah itu 108 ya, 128 ayat. Yunus 111 kalau nggak salah ya, 111 ya. Jadi nggak banyak ya yang panjang-panjang juga. Kebanyakannya yang Makiyah ya. Ya dominasinya pendek-pendek Makiyah itu ya. Tapi ada yang juga diperselisihkan 13 surat. 13 surat itu apakah Makiyah atau Madaniyah ya, ini 13 surat yang diperselisihkan. Tapi kalau yang surat-surat diperselisihkan juga diteliti lagi, maka surat Makiyah
sebanyak 7 surat dan madaniyahnya sebanyak 6 surat. Sehingga nih ya, totalnya surat Makkiyah dalam Al-Qur'an adalah 88. 88. Dan 8 surat di dalam Al-Qur'an 114 ya. Nah, berarti sisanya madaniyah gitu ya. Tapi berarti sisanya 26 ayat ya. Jadi Makkiyah 88 ya, 88, madaniyah 26 ayat ya. Jadi itu totalnya ya. Ciri surat Makkiyah adalah dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, ada yang beberapa surat Makkiyah itu buka dengan huruf muqatta'ah. Gitu ya. Ada yang demikian ya. Coba Al-Baqarah itu di situ Makkiyah madaniyah coba. Kan itu dibuka alif lam mim kan. Alif lam mim itu muqatta'ah gitu ya. Si Makkiyah madaniyah. Ada nggak yang ada tulisannya surat Makkiyah gitu ya? Ini ada Quran terjemah sih. Ya ini Quran yang itu yang ada artinya coba. Yang bukan terjemah. Ya itu. Biasanya ada yang Makkiyah madaniyah gitu ya. Kalau sini nggak ada. Ini kan Quran terjemah ya. Ini masih Quran terjemah. Yang nggak ada terjemahnya coba. Yang Mushaf Madinah atau Quran-Quran yang jadul mungkin ada tulisan. Bisa ya coba. Nah di sini ada sih. Nah beberapa nih kita lihat ya. Al-Baqarah tapi nggak ada tulisannya Makkiyah madaniyah di sini juga sama. Ya Al-Baqarah juga emang ada Makkiyahnya ada madaniyahnya juga surahnya. Karena itu beberapa topik bahasan. Jadi ada Makkiyahnya ada madaniyahnya. Jadi samping misalnya surat ini ada misalnya surat Makkiyah misalnya. Ya, contoh surat Makkiyah ada surat madaniyahnya juga gitu ya. Atau kita lihat di Ali Imran dulu ya. Coba Ali Imran. Ini udung apa? Terus kalau Quran yang gini ada sebutnya dulu. Nah, Ali Imran madaniyah tuh ya, madaniyah. Kebaca nggak Pak? Nah, seperti ini nih bacaannya tuh Ali Imran ya. Bacanya seperti ini gitu ya. Surat Ali Imran madaniyatun tuh ya, madaniyah tuh. Nah, ini kan madaniyah bukanya apa? Alif lam mim. Nah, ini kan tapi di sini tulisannya apa? Surat Makkiyah. Atau ini sulit apa ini? Ya, sulit kita pahami juga ya. Ya itu sulit kita pahami karena ini diterangkan di sini surat Makkiyahnya katanya dibuka dengan muqatta'ah. Berarti mungkin pemahaman penulis kayak gini. Pemahaman penulis ini ayatnya gitu ya. Pemahamannya itu ayatnya bukan suratnya. Karena kalau suratnya contoh ini surat Ali Imran kan tadi itu kan madaniyah kan dibuka ini suratnya itu kan dengan ayat muqatta'ah dengan suratnya itu huruf muqatta'ah kan apa awalnya itu ya gitu alif lam mim apalagi An-Nisa
An-Nisa juga, An-Nisa ya, surat keempat ya. Coba cek surat An-Nisa. Nah, An-Nisa mah ada, oh ya ayuhan nas, nggak pakai surat apa, nggak pakai ayat muqatta'ah, nggak pakai huruf muqatta'ah, Pak, nggak. Jadi nggak pakai huruf-huruf apa terputus-putus ya muqatta'ah, nggak pakai tandanya, bukan berarti. Itu ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nggak. Al-Maidah, coba cek Al-Maidah. Ya pertamanya apa? Bukan ya. Ya haladina amanu aufu bil uqud. Al-An'am enggak. Tapi bisa dicek gitu ya. Itu Madaniyah atau Makkiyah tuh. Enggak apa-apa tuh mau buka surat Al-An'am Makkiyah tuh ya, tuh. Al-An'am Makkiyah berarti karena apa? Justru tidak dibuka dengan huruf muqatta'ah ya. Ya punten tuh ya. Kalau ada kesalahan nih ya. Bukan salah dari saya, salah dari penulis nih. Ya itu ya. Jadi kalau mungkin saya bisa menjelaskan dari penulis itu ya, mungkin beliau memahaminya juga berbeda mungkin. Karena justru surat-surat Makkiyah itu nggak pakai huruf-huruf muqatta'ah. Seperti Al-An'am, ya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur, kan langsung ya. Kalau Al-A'raf pakai gitu ya. Alif lam mim shad ya. Sambil buka-buka di sini supaya dapat pahala gitu ya, buka Al-Qur'an. Nah, tapi ini Makkiyah gitu. Ini Makkiyah gitunya. Tuh, suratul A'raf Makkiyah tuh. Jadi kalau kita sambil buka kita tahu tuh ya. Kalau kita baca gini doang, oh ya kita paham gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang mana Makkiyah, yang mana Madaniyah. Surat Al-A'raf itu Makkiyah. Nah, kalau pemahaman yang ditulis oleh penulis ini kan, yang pertama apa? Dibuka dengan huruf muqatta'ah kan, seperti alif lam mim, shad, toha, ya gitu. Itu huruf muqatta'ah namanya, atau tanda-tanda dari muqatta'ah itu kan ada diantaranya. Itu ya, terpotong-potong hurufnya gitu ya. Dibacanya dengan nama hurufnya. Alif lam mim, ya. Itu ya. Alif lam mim shad, alif lam mim ra, ya. Nun, qaf, shad, itu ya. Toha, hamim, itu surat yang diawali oleh huruf muqatta'ah. Itu ya. Suratnya apa aja baca gitu. Ya. Itu semuanya ada 14 ya. Jadi ya 14 huruf muqatta'ah ya. Ada sebagian surat Makkiyah jadi gini, kalau bahasanya yang pertama gini. Kenapa surat Makkiyah dibuka dengan huruf muqatta'ah? Karena sebagiannya ada ya yang dibuka dengan huruf muqatta'ah ya. Ini contoh surat Al-A'raf nih. Apalagi Yunus. Buka semuanya ini ya. Terlalu banyak waktunya ya. Alif lam ra Makkiyah tuh. Makkiyah ya. Yunus sama Makkiyah juga sama. Nah, berarti betul ya. Yang pertama itu dibuka dengan huruf muqatta'ah, itu surat Makkiyah, bukan Madaniyah, Kadek.
Bisyanti menjelaskan gitu ya. Ya, Hud juga sama artinya alif lam ra kitabun uhkimat ya dan seterusnya gitu. Hud sama. Apalagi Yasin. Oke, Yasin. Nah, Yasin. Oke, 36 berarti ya. Tuh, juz 22. Apa sih? Makiyah, sama ya, Makiyah itu juga ya. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Ya, ya. Surat Makiyah itu diawali dengan huruf muqatta'ah, betul berarti ya. Tapi kecuali beberapa surat seperti tadi ya, surat apa? Ali Imran, enggak itu mah ya, itu Madaniyah ya. Yang selanjutnya ciri surat Makkiyah itu adalah mengandung kisah para nabi. Ya tadi kan emang kita baca berapa suratnya itu kan surat Hud, berarti itu Makkiyah kan itu kan ada surat Hud itu kan kisahnya itu kisah Nabi Hud, Nabi Solih ya dan seterusnya. Dan umat terdahulu ya jelas ya. Dan ada ayat-ayat sajadah itu ya yang ketiga. Nah berarti kan kita baca ya tadi Al-A'raf ya Al-A'raf. Nah itu kan ada ayat sajadah di ayat berapa? 206 di akhir ya. Nah, kalau ciri surat Madaniyah ada dialog dengan ahli kitab ya. Jadi surat atau berapa ayat Madaniyah itu ada dialog dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani ya. Hmm. Iya. Seperti surat apa? Al-Maidah ya, surat Al-Maidah. Kan ada bacaannya kuliah ahlal kitab bilastum ala sayin hatta tuqimut Taurah dan seterusnya. Itu Madaniyah ya. Kan itu kan ada tentang ahli kitab. Ada yang paling mudah apa? Surat apa? Juz 30. Coba sing. Ada juz 30. Madaniyah. Ya. Gimana kita ngecek aja ya. Coba surat 98. 98. Nah, Al-Bainah. Nah, Al-Bainah apa? Madaniyah, Makiyah. Madaniyah. Jadi jangan katakan juga surat-surat Makiyah itu yang pendek-pendek. Tidak semuanya. Kecuali beberapa surat itu kan yang pendek-pendek itu masuk Madaniyah gitu ya gitu. Contohnya apa? Ya tadi Al-Baqarah, bukan Al-Baqarah tadi apa? Al-Imran ya. Al-Imran Makiyah. Nah, ya Al-Baqarah juga kan itu ada yang ayat-ayat tauhid, berarti itu Makiyah ya. Ayat-ayat tauhid mah sebelum hijrah. Surat Al-Mad apa Al-Bainah itu Madaniyah. Kenapa? Karena menerangkan tadi ahli kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Nah, jelas ya mah. Juz 30 kan apa? Nah itu. Iya, kan ahli kitab itu ya. Hmm. Tapi ada di Al-Baqarah juga tentang ahlul kitab ya. Tentang ahli kitab itu ada Al-Baqarah juga. Tidak semuanya. Ya. Ya berarti kan itu surat itu kan ada yang di
surat Makkiyah itu ada madaniyahnya kayak gitu, ada memang kayak gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya di dalamnya disebutkan ciri orang-orang munafik, ya. Surat apa yang paling mudah? Al-Munafikun, ya, Al-Munafikun. So, buka Al-Munafikun 63 ya. Coba Munafikun. Madaniyah, betul. Munafikun. Nah, itu hadis. Ada bacaannya Al-Munafikun. Disebutkan ciri-ciri orang munafik ya. Ya. Terus berisi kewajiban dan sanksi, atau sanksi itu hukuman ya. Hukuman terhadap kalau misalnya meninggalkan kewajiban tersebut, yaitu sanksi hukumnya gitu ya. Yang ketiga, ciri madaniyah itu berisi kewajiban dan sanksi hukum. Contohnya apa? Ya surat Al-Bayyinah tadi ya. Al-Bayyinah kan ada tentang ya ahli kitab dan musyrik ya. Saat kan ada ahli kitab dan musyrik apa, fi nari jahannam ya. Iya gitu. Fi nari jahannam, berarti itu ada balasannya gitu ya, sanksinya gitu ya. Kewajibannya apa? Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Itu kewajiban. Kewajiban kan kita mendirikan sholat itu ya, zakat, demikian. Itu simpelnya surat Al-Bayyinah ya. Dan ada sanksinya gitu ya. Di Al-Baqarah juga ada ya, ayat 81-82 ya. Itu ada sanksi buat orang-orang kafir dan orang-orang beriman ya. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. 82 ya, 82 ya, 82 ya. Ada madaniyahnya ya, di samping surat Makkiyah itu ada madaniyahnya, itu ada beberapa ya. Demikian ya, seperti yang dijelaskan oleh penulis ya. Ya itu paling untuk Makkiyah dan Madaniyah ya. Nanti ada asbabun nuzul ya, jadi nanti aja asbabun nuzulnya penjelasannya. Ini cuman kita jelaskan dulu maknanya ya, bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat Al-Quran ya. Asbabun nuzul itu suatu ayat yang kita ketahui dari riwayat-riwayat hadis yang sahih tentang apa turunnya ayat itu ya. Nah itu dijelaskan kenapa ayat ini turun, bagaimana ayat ini turun ya, itu kan ada bahasannya dari asbabun nuzul ya. Itu aja dulu ya yang bisa dibahas. Ada raat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Lanjutkan lagi ya Sohar ya, belum kemana-mana ya besok Pak, belum kemana-mana besok. Ya. Oke, waalaikumsalam. Yang lain belum kemana-mana kan, jadi lancar ya.
Rabbana atina minal rahmah wa hayyi lana afafagina ya paling kulub tabil komen Rabbana atina minal rahmah wa hayyi lana bifili wal dayam aku lukum lihada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.